Bab 853. Kamu tidak boleh pergi kemanapun. Mendengar hal tersebut, tatapan mata Lori Luo sedikit berubah ketika memperhatikannya. Apa katamu? Ternyata kamu memang seperti yang dibicarakan oleh semuanya. George Kiao. Aku hanya membohongimu, semua itu hanya rumor yang disebarkan oleh orang-orang, aku yang sesungguhnya tidak pernah sembarangan, aku mentraktirmu makan enak hanya sebagai permintaan maaf, bukankah tadi aku sudah membuat kamu kaget? Lori Luo tidak ingin mempercayainya, wanita itu menggigit bibir bawahnya. Jika aku membohongimu, aku disambar geledek bagaimana? Lori Luo melihatnya, matanya menyipit, sudahlah, kamu tidak perlu mengatakan hal-hal mengerikan seperti itu, aku akan menganggap kalau kamu sudah meminta maaf. Mengenai masalah makan besar, tidak perlu lagi. Tepat di saat itu pintu lift terbuka, Lori Luo langsung melangkah keluar dari dalam lift. Melihat hal tersebut George Kiao kemudian bergerak maju, jika kamu tidak setuju menerima ajakanku, itu berarti kamu tidak bermaksud memaafkanku, dan merasa permintaan maafku tidak tulus. Lori Luo, sebenarnya apa yang kamu pikirkan? Hanya makan malam untuk menebus dosa, kamu tenang saja. Kamu adalah kakak ipar. Kata-katanya berhenti, dia segera mengganti topik mengatakan, orang perusahaan, meskipun aku sangat berandal aku tentu tidak akan berani mengganggu karyawan Yuchis Corp, aku benaran hanya ingin meminta maaf. Mendengarkan kalimat tersebut, tiba-tiba Lori Luo merasa kalau perkataan pria itu layak dipercaya, dia sendiri juga ingin makan sesuatu. Tetapi, dia tidak mendapatkan makanan gratis. Ayo jalan, ayo jalan. Ketika Lori Luo masih ragu, George Kiao segera menarik tangan wanita tersebut berjalan masuk ke dalam lift. Setelah itu dia menekan tombol parkiran bawah tanah. Hei! Lori Luo dengan kesal melepaskan diri dari George Kiao, aku masih belum menyetujuinya, atas dasar apa kamu menarikku pergi? Yang namanya membayar ganti rugi itu harus cepat, dengan seperti itu aku baru bisa memperlihatkan ketulusanku. Aku masih harus bekerja. Minta izin saja. Lori Luo. Tidak bisa, minta izin gajiku akan dipotong. Aku berusaha sekuat tenaga untuk bisa mendapatkan bonus. George Kiao tidak bisa menahannya lagi, segera dia mengatakan, mengapa kamu cerewet sekali? Gaji yang dipotong, kemudian bonusmu semuanya biar aku yang berikan padamu. Bagaimana kalau sekarang kamu tutup mulutmu, ikut aku pergi makan enak. Lori Luo, apa maksudnya dengan sikapmu ini? Aku salah, uang itu semuanya akan kuberikan padamu. Kalau begitu sekarang aku mohon agar kamu menemaniku makan boleh tidak? Kamu jangan menyentuhku. Lori Luo melepaskan tangannya dari genggaman George Kiao. Dia berjalan ke arah sudut. Matanya terlihat sedikit merah, perkataan George Kiao tadi sudah menyinggung perasaannya, memikirkan dirinya dulu yang selalu diperhatikan, di mana semua orang selalu menjaganya dengan baik, bagaimana pula dengan sekarang. Demi mendapatkan bonus dia tidak boleh cuti sembarangan, tidak disangka seorang pria masih berani mengatainya cerewet, memberikan uang padanya. Tetapi memangnya bisa apa lagi? Dia sendiri yang memilih jalan ini, tidak ada pilihan lain selain terus berjalan di jalan ini. Kantor. Audrey Han masuk ke dalam kantor sambil digendong, di jam sekarang lantai atas hampir tidak ada seorang pun, Kak Janis juga sudah pulang untuk makan siang, oleh karena itu meskipun dia digendong masuk ke dalam kantor, tidak ada seorang pun yang melihatnya. Masuk ke dalam kantor, Audrey Han diletakkan di atas meja, setelah itu Golden Ye menunduk. Ketika Audrey Han diletakkan di atas meja, wanita itu merasa sedikit gelisah. Di dalam kantor ada sofa dan kursi, bahkan di dalamnya ada ruang istirahat. Mengapa pria ini malah meletakkannya di atas meja? Di dalam otaknya ada pemandangan yang aneh. Audrey Han tiba-tiba saja menjadi gugup. Ketika dia hendak kabur Golden Ye malah menahannya. Mau pergi kemana? Dia menangkap pergelangan tangan Audrey Han, satu tangannya yang lain memeluk pinggang Audrey Han, menariknya. Sesaat tubuh keduanya menjadi sangat dekat, Audrey Han langsung memegang bagian dadanya,
menahan kedekatan mereka berdua, kamu biarkan aku turun. Golden Ye juga hanya diam dan tidak melakukan apapun, ia memperhatikan Audrey Han dengan tenang. Audrey Han. Benar-benar tidak ada apapun, George Kiao kesini hanya untuk makan siang bersama denganku. Benarkah? Golden Ye mendekat, nafasnya sangat dekat dengan Audrey Han, kalau begitu untuk apa Zaiden Duanmu datang? Ketika kalimat tersebut dikatakan, ekspresi wajah Audrey Han tiba-tiba saja berubah. Mengapa pria ini bisa mengetahui kedatangan Zaiden Duanmu? Apakah dia terus mengikutinya? Tetapi, mereka berdua jelas bertemu ketika berada di dalam lift. Setelah berpikir, Audrey Han tidak berani bicara sembarangan, dia takut dia tidak sengaja melukai pria ini. Terakhir, perlahan-lahan dia memperhatikan mata Golden Ye bertanya, kamu penasaran bagaimana aku bisa mengetahuinya? Audrey Han sedikit mengangguk, tetapi dengan cepat dia kembali menyatakan, tetapi meskipun kamu mengetahuinya, aku juga percaya kamu tidak akan melukaiku, hanya saja dia menemuiku, untuk masalah adik perempuannya. Golden Ye sepertinya sudah menebaknya, wajahnya tidak memperlihatkan ekspresi khusus, tetapi ketika Audrey Han selesai mengatakannya, Golden Ye menjulurkan tangannya memegang kedua pipi Audrey Han, hidungnya didekatkan dengan hidung Audrey Han. Di masa mendatang kamu tidak boleh sembarangan bertemu dengannya, kecuali aku menemanimu. Audrey Han mengerjapkan matanya, memperhatikan wajah Golden Ye yang sangat dekat dengannya, dia tidak melanjutkan perkataannya. Apa kamu sudah mendengarnya? Meskipun dia datang karena urusan adik perempuannya, mereka tetap bermarga Duanmu, andai kata dia memiliki maksud buruk padamu. Waktu itu George Kiao juga berada di sana, oleh karena itu aku tidak membicarakan George Kiao. Golden Ye kemudian mendengus dingin, bocah tengik ini memanfaatkan hubungan mereka, sesuka hati membawa wanitanya menemui orang lain, lain kali dia pasti akan membereskannya. Kesimpulannya, di masa mendatang kamu tidak boleh sesukamu bertemu dengan pria di luar sana, kelak. Jika aku sampai menangkapmu melakukannya lagi. Golden Ye tidak melanjutkan perkataannya, tetapi dia tiba-tiba saja mendekatkan wajahnya ke wajah Audrey Han, bibirnya kemudian mencium bibir Audrey Han. Gerakannya sangat tidak hangat, dan juga kasar, Audrey Han merasa kalau bibirnya sakit, perasaan ini sangat tidak nyaman, dan ketika Audrey Han hendak mendorong Golden Ye sudah melepaskan dirinya. Selanjutnya Golden Ye menunduk di mana dahinya bertemu dengan dahi Audrey Han, dia menghela nafas. Jika kelak aku kembali melihatmu berjumpa dengan pria lain, tidak akan hanya seperti ini. Sebelumnya mereka berdua hampir saja berpisah dan berjalan di jalan masing-masing, sekarang kata-katanya ini maksudnya menjadi sangat jelas. Jika masih terulang, Golden Ye pasti tidak akan melepaskan Audrey Han dengan mudah. Audrey Han menunduk, dia tidak berani melihat mata Golden Ye. Ternyata pria ini masih normal, meskipun sudah kehilangan ingatan, rasa kepemilikannya masih sangat kuat, padahal dia hanya bertemu muka dengannya, pria ini cemburu sampai seperti ini. Di dalam restoran, Lori Luo makan dengan sangat lahap, George Kiao memperhatikannya dengan tercengang. Setelah beberapa saat, dia mengambil tisu dan menyerahkannya pada Lori Luo, lap mulutmu. Setelah menerima tisu tersebut, Lori Luo lantas memperhatikan wajah George Kiao sekilas, di dalam mulutnya masih ada makanan, sambil mengatakan, terima kasih. George Kiao manyun, bisa tidak kamu berbicara setelah kamu menelan makananmu? Lori Luo kemudian mendengus, tidak memperdulikan George Kiao, dia melanjutkan makannya sambil menunduk. Jarang sekali melihat ada wanita yang cara makannya sama sepertinya, meskipun sangat lapar, yang duduk di hadapan Lori Luo tetap adalah seorang pria. Apakah wanita ini tidak bisa menahan dirinya? Ditambah lagi, bukankah Yuchis Corp memberikan gaji yang lumayan untuk karyawannya? Mengapa orang ini bisa kelaparan sampai seperti ini? Apakah Musa lapar ini? Apa makanan di kantin Yuchis Corp sangat tidak enak? Dan kamu tidak lagi memikirkan imagemu. Yang ada di hadapanmu ini adalah seorang pria.
Bersambung.